Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok satu mempresentasikan hasil diskusi ruang kolaborasi modul 1.4 budaya positif. Kami dari kelompok satu Angkatan 11 CKP Rekognisi yang terdiri dari Bapak Azhari Basit yang bertugas di SMKN 3 Tangerang. Kemudian Bapak Khairuddin yang bertugas di SDN 2 Taktakan. Dan saya sendiri Isyu Syoleha bertugas di PAUD Bina Bangsa Islamic School dengan bimbingan dari Ibu Fitri sebagai fasilitator pemandu. Pada modul 1.4 budaya positif, kelompok 1 akan menganalisis beberapa kasus. Dari 4 kasus kami mengangkat 2 kasus yang diantaranya yang pertama yaitu guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka yang mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang mana Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Kemudian memvalidasi tindakan. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Kemudian menanyakan keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Restitusi yang telah diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai. Nah, kira-kira apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Langkah-langkahnya yang pertama, mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya dengan tema keyakinan kelas.
Kemudian mereka mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Lalu memberitahukan kepada kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai pengganti. Nah, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi yang diambil oleh Ibu Eni adalah posisi kontrol teman, di mana Ibu Eni memberikan penguatan kepada Vivi dan Natali bahwasannya tugasnya harus dikerjakan. Nanti jika tidak dikerjakan, Bu Eni lah yang akan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi Bu Eninya memohon dibantu oleh mereka berdua. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Tentu saja langkah yang diambil oleh Ibu Santi sudah baik, karena sudah menerapkan tahapan-tahapan restitusi. Setelah menganalisis dari kasus yang pertama, maka kasus yang kedua yang dapat kami analisis yaitu kasusnya Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan, Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Mari kita lihat petikan apa kata dari Bapak Lukman. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Kemudian petikan yang kedua. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Posisi kontrol yang dilakukan oleh Bapak Lukman yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Indikatornya yaitu melakukan hukuman secara verbal, kemudian mengawasi sesuai dengan konsekuensi. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas.
Sabrina, kamu bukan satu-satunya yang pernah terlambat dan tidak memakai sepatu hitam. Kedua, memvalidasi tindakan. Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu hitam. Sabrina, nampaknya kamu terburu-buru supaya tidak terlambat ke sekolah ya. Kemudian selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Apakah yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Tentu saja nilai kebajikan yang dituju yaitu disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan tidak membeda-bedakan. Kemudian baiknya kita mencari tahu informasi permasalahan yang telah terjadi, lalu membimbing dan memberikan solusi untuk bertindak sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Tentu saja dengan menggunakan metode restitusi. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 1 CGP Rekognisi Angkatan 11. Terima kasih kepada Ibu Fitri atas arahan dan bimbingannya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.